Ya, setelah mereka dua tidak ada lagi di Mansinam, em, zending Belanda, terutama ya Utrechtse Zendingvereniging, mengambil alih pekerjaan itu. Dan ada juga beberapa misionaris asal Jerman, tetapi kebanyakan dari Belanda. Dan mereka membuka beberapa tempat di luar Mansinam dan di luar Manokwari, di daerah Teluk Cendrawasih, di eh, satu pos yang sangat penting itu bagi mereka, kira-kira 30 kilometer ke selatan dari Manokwari, Andai. eh, dan di situ juga ada kuburan misionaris yang tinggal di sana. Dan di Pulau Rhône, atau kota Rhône hari ini disebut Vassior, daerah itu juga ada misionaris, dan memang di Biak, di Pulau Biak, dan di Numfor, dan juga Pulau Yapen. Jadi di situ ada misionaris, tetapi mereka ya tidak begitu berhasil selama 30 tahun. Dan tiba-tiba ada perubahan itu sekitar tahun 1900. Dan waktu itu ada satu penginjil atau pembantu misionaris yang memang sudah terima pengajaran misionaris itu, dan dia memimpi, dia ada mimpi, dan dia mimpi bahwa dia masuk ke surga, dan kembali ke bumi, dan ceritakan begitu indah semua suasana di surga itu, dan memang dia bawa satu berita dari surga itu. Jadi itu mimpi, dan dia ceritakan mimpi itu kepada masyarakat di sana, dan mereka mulai terima atau mulai pikir. Jadi kira-kira mulai dari itu tiba-tiba banyak orang menerima berita dari misionaris itu. Dan ya satu gerakan bahwa setiap kampung mau dapat guru. Jadi banyak kampung di sekitar itu datang ke misionaris pimpinan, dan minta guru, sehingga memang tidak ada cukup tenaga, dan waktu itu mereka minta bantuan dari gereja Ambon, dan banyak guru Ambon didatangkan, dan ditempatkan di kampung-kampung sebagai guru. Ya, lama kelamaan, boleh bilang terutama setelah Perang Dunia Kedua, atau sebelum Perang Dunia Kedua, ada satu misionaris yang sangat terkenal dan sangat penting bagi perkembangan Papua, uh, Isaac Keine, I.S. Keine disebut. Hari ini masih sekolah teologi, masih disebut, dapat nama sesuai Bapak Keine itu. Dan Bapak Keine dia seorang guru, seorang pendeta, dan dia mulai dengan mengatur pendidikan, pertama di Mie, di Celuk Cendrawasih, kemudian dia buka sekolah teologi juga di Serui,
yang kemudian pindah ke Jayapura, Abipura, dan dia mulai bekerja sebelum Perang Dunia Kedua, lalu orang Jepang datang merusakkan semua. Setelah Perang Dunia Kedua mereka mulai membangun kembali, dan waktu itu karena oleh karya Bapak Keine banyak orang sudah terdidik, juga pemerintah Belanda mulai mendidik banyak orang Papua, dan mereka merasa ya kami mampu untuk membuat sendiri atau mengambil alih banyak tempat seperti guru sendiri. Kami tidak membutuhkan lagi orang Ambon. Waktu itu sudah terjadi satu Papuanisasi gereja, ya, karena pendeta-pendeta juga menjadi orang Papua menjadi pendeta karena dididik sebagai pendeta, sebagai guru, dan sebagainya. Nama saya Jennifer Karubui, sekolah di SMP IPK Aitomeri. Di belakang saya rumah Kenye, tempat peradaban orang Papua. Sekarang kita ada di Bukit Aitimeri. Aitimeri satu tempat yang dibuka oleh satu sendeling yang namanya Derek Bernard Starenberg. Tiba di Miei pada tahun 1917. Dan pada tahun 1919 datanglah seorang sendeling namanya sendeling Baut. Beliau ini membuka sekolah tukang, kemudian membuka sekolah pertanian, kemudian juga membuka kursus menjahit untuk orang Papua yang ada di tempat ini, karena di sekitar Wondama di daerah ini karena kita terbuka untuk perdagangan ekonomi, baik ekonomi dari luar negeri tapi juga di Indonesia. Jadi mereka harus bersaing dengan para pedagang-pedagang dari Cina yang menjual porselin, menjual kain. Orang Papua harus bisa bekerja. Di tempat ini kita ada punya dua tempat situs, yaitu yang pertama kita punya batu peradaban. Batu peradaban ini disebut batu peradaban karena Bapak Keine ketika datang pertama di bukit ini pada tanggal 25 Oktober 1925 bersama 35 anak yang dipindahkan dari Mansinam. Pusat pendidikan di Mansinam yang dibuka tahun 1917 oleh Franz Johannes Friedrich van Hassel dipindahkanlah ke Miei ketika Keine datang. Peradaban seperti yang tadi saya sampaikan disebut batu peradaban orang Papua karena di tempat itu Bapak
Kene mendidik anak-anak Papua untuk bernyanyi atau mengajar atau untuk menjadi konduktor itu di tempat itu, dan anak-anak Papua harus berdiri di atas batu itu. Makanya Kene berbuat tentang batu itu seperti Tuhan Yesus bicara di Matius 16 ayat 18 kepada Petrus, di atas batu ini aku mendirikan umatku. Karena Kene adalah orang yang tahu persis tentang batu itu ya. Dari latar belakang itu ya, itu disebut batu peradaban, dan yang ada batu yang 500 meter dari bukit ini itu namanya batu inspirasi. Batu ini masih alami seperti dulu sejak Kene menulis firman atau sejarah tentang orang Papua di batu ini. Namun kami melihat situasi dan kondisi batu ini belum diotak-atik, namun sampai saat ini masih awet seperti sejak Pais Kene atau Isaac Samuel Kene duduk dan tulis batu di sini. Dan di sekitarnya alamnya masih alami, belum diotak-atik oleh masyarakat setempat. Kene bertugas di Wondama 17 tahun dari tahun 1925 sampai 1942. Kemudian Kene pindah ke Japura, bertugas Japura 4 tahun dari tahun 46 sampai dengan tahun 54. Beliau pindah ke Serui 4 tahun. Jadi Bapak Kene bertugas di Wondama di Tanah Papua 25 tahun. Nah, dari 25 tahun, 10 tahun pertama di Wondama, 2 tahun pertama di Wondama beliau sudah ciptakan sekitar 200 nyanyian. Tom dan Regina mereka berada di Bukit Atimeri, rumah mereka di sini. Waktu itu mereka mau pengen melihat Kota Emas itu di mana. Lalu Regina tanya sama Tom bahwa di mana Kota Emas. Lalu Tom menunjuk ke Dusner bahwa di sanalah Kota Emas. Lalu Regina bilang, kita pakai apa ke Kota Emas? Tom bilang, kita pakai burung pit kasuari. Akhirnya mereka terbang ke Dusner, itu yang disebut Kota Emas. Makanya disitulah kenapa disebut Kota Emas, karena pada di sore hari matahari terbenam, lalu cahaya itu naik, lalu menunjukkan di sana sebuah muncullah warna-warna emas yang muncul di Dusner. Akhirnya disebut sebagai Kota Emas. Dan yang terakhir, karya terakhir Bapak Kene itu, dia bilang sekarang ada waktu bahwa gereja di satu gereja dibentuk, gereja yang berdiri sendiri. Jadi sending dari Belanda tidak perlu lagi, memang kami bisa kerjasama, tetapi semua urusan gerejani ya harus dilakukan oleh orang Papua sendiri. Dan dengan itu gereja dibentuk 1956. Jadi itu secara singkat sejarah gereja dari Sending, dari Mansinam sampai gereja Sinode pertama itu 1956 di Jayapura, atau waktu itu masih nama Hollandia.
Dan Keynes meninggalkan tanah Papua karena yang pertama partai Kristen dan Protestan di Parlemen Belanda itu sudah tidak ada, dan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan di Papua menuduh Keynes sebagai orang yang memprovokator tanah dan bangsa Papua, sehingga Keynes dipulangkan ke tanah Belanda secara paksa, dan beliau pulang bulan September 1958, dan dari Jayapura ke Serui beliau berpamitan dengan bekas anak-anak didiknya, dan dari Serui menuju ke Teluk Wondama. Di Teluk Wondama dan beliau pulang kembali ke Belanda, dan sampai di Belanda masih mengajar di beberapa museum dan sekolah yang ada di Leiden sebagai penterjemah, tapi juga di perpustakaan, dan beliau meninggal pada tanggal 11 Maret 1970. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei 1899 di Vlaardingen, dan beliau juga meninggal juga di Vlaardingen dengan meninggalkan seorang istri, Johanna Regina Utenbohart, dan 2 orang anak, Mike Cornelia dan Jan Willem. Yang seorang lagi bernama Hugo, meninggalnya di Serui. Beliau sebenarnya tidak mau kini pulang. Dan Papua itu menjadi bagian dari seluruh hidup Domine Saxomu Keynes. Beliau menulis di Seruling Mas nomor 2 ayat 6. Beliau menulis di sana begini, "Ku kasih engkau tanah yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku." Sebab pada waktu itu Keynes ditawar di 4 daerah jajahan Belanda di dunia, yaitu di Guinea di Afrika Barat, kemudian di Sri Lanka, kemudian di Suriname di Amerika, dan Hindia Belanda. Indonesia dengan gaji yang tinggi, tapi beliau memilih Papua karena beliau tahu bahwa Papua ini akan membuat beliau masuk ke surga.